Stellar Transformations, episode 366. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di dalam kota hukuman petir wilayah Barat Laut, Kaisar Bijak Barat Laut Zhou Huo secara pribadi telah menciptakan sebuah ruang dan menyebabkan waktu di dalam ruang tersebut berakselerasi 5.000 kali. Bagi Zhou Huo, mempertahankan ruang dengan percepatan waktu 5.000 kali saja sudah merupakan tantangan. Dia bukanlah Raja Dewa Asura yang dengan mudah dapat mempertahankan ruang dengan percepatan waktu 10.000 kali lipat. Ayahanda Kaisar, meskipun kedua pengrajin artefak tingkat tinggi itu sangat luar biasa dalam keahlian mereka, masih sangat sulit untuk mengatakan apakah mereka mampu membuat harta spiritual tingkat tinggi kelas 2 yang ampuh. Jika mereka gagal, Zhou Xian menatap ayahnya. Zhou Huo menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. Dia memang telah mengerahkan banyak usaha hanya untuk putranya ini. Anda bisa tenang, kami memiliki cukup banyak bahan dan energi spiritual Grand Mist yang memadai. Secara logis, mereka berdua seharusnya mampu membuat harta spiritual Grand Mist kelas 2. Tapi, jangan khawatir, Zhou Huo menyela ucapan putranya. Jika harta karun spiritual agung yang dibuat oleh dua ahli pembuat artefak agung itu berkualitas rendah dan tidak memenuhi standar yang kita minta, maka aku akan memberimu raungan guntur yang mengguncang. Bagaimana? Raungan guntur yang mengguncang adalah harta spiritual Grand Mist tingkat 2 yang relatif terkenal. Itu adalah harta spiritual Grand Mist yang ampuh yang sering digunakan Zhou Huo. Harta ini juga dapat dianggap sebagai harta spiritual Grand Mist andalan Zhou Huo. Terima kasih, Ayahanda Kaisar. Zhou Xian langsung merasa sangat gembira. Dengan apa yang dikatakan ayahnya, Zhou Xian kini merasa tenang. Ia juga tahu bahwa ayahandanya, Zhou Huo, sebagai salah satu pemimpin klan di antara 8 keluarga ilahi agung, memiliki harta spiritual perlindungan klan, harta spiritual Grand Mist tingkat pertama yang telah ada sejak zaman kelahiran alam ilahi, sebagai senjata andalannya. Karena harta spiritual Grand Mist kelas 1 itu terlalu kuat, Zhou Huo jarang menggunakannya. Umumnya, raungan guntur yang mengguncang adalah senjata yang dia gunakan. Hanya pada saat-saat terpenting dia akan menggunakan harta spiritual perlindungan klan. Selama hadiah Kinyu bukanlah harta spiritual Grand Mist kelas 1, aku akan bisa menang dengan raungan guntur yang mengguncang ini, pikir Zhou Xian dalam hatinya. Raungan guntur yang mengguncang dapat dianggap sebagai harta spiritual Grand Mist tingkat 2 yang relatif unggul. Bahkan jika Kinyu mengeluarkan harta spiritual Grand Mist tingkat 2 yang paling hebat. Pada akhirnya, tetap 13 Raja Dewa yang memberikan keputusan. Selama selisih kekuatan senjata tidak terlalu besar, Zhou Xian pasti akan menang. Ketika kedua ahli pembuat artefak ulung Duan Mufeng dan Ou Yezi dengan susah payah membuat artefak mereka, Kinyu saat ini sebenarnya sedang beristirahat dengan tenang di tepi kosmos barunya. Kondisi pikiran Kinyu semakin mendekati keadaan bebas dari pikiran, dan keadaannya semakin sempurna. Diam-diam, begitu saja, Kinyu duduk bersila. Dia menikmati keadaan tenang karena bebas dari pikiran. Pada suatu saat, Kinyu merasa bahwa keadaannya telah mencapai puncaknya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, pada saat ini, Kinyu memiliki firasat, dia tahu bahwa jika dia membuat artefaknya sekarang, dia pasti akan berhasil. Dengan perasaan misterius ini, Kinyu membuka matanya. Pada saat ini, Kinyu telah duduk bersila selama lebih dari 10.000 tahun. Di sekitar Kinyu dalam radius 100 meter, suasana terasa sunyi. Di luar jarak 100 meter, semuanya berubah menjadi kekacauan spasial. Ruang itu bergetar tanpa henti. Ini karena lokasi ini adalah tepi kosmos baru. Kosmos baru yang diciptakan oleh Kinyu ini masih terus meluas tanpa batas. Kinyu berdiri, jubah di bagian atas tubuhnya seketika menghilang. Bagian atas tubuhnya menjadi telanjang. Dia mengulurkan tangannya dan palu penghancur ruang berputar tak tergoyahkan muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, meja hitam itu muncul di hadapannya. Klon, Kinyu berkata dengan suara rendah. Kinyu berjubah biru muda muncul di sampingnya. Kinyu berjubah biru muda itu menoleh ke Kinyu dan sedikit membungkuk. Tubuh sejati, Kinyu tersenyum tipis. Setelah itu, batang pohon tung merah kuno terbang ke arah Kinyu. Kinyu menunjuknya. Batang pohon yang ukurannya sebesar 3 hingga 4 orang yang memeluknya itu langsung terbelah menjadi 4 bagian. Di tengah batang pohon itu terdapat sepotong kayu merah tua setinggi hampir 2 meter dan setebal lengan. Kinyu tahu bahwa ini adalah inti pohon tung merah kuno yang paling penting, inti pohon. Selain inti pohon, material terbaik yang dimiliki pohon tung merah kuno adalah kayu ilahi dari batangnya.
Selama seseorang berusaha untuk membuat artefak menggunakan kayu ilahi, ia pasti akan mampu menciptakan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Pada saat pembuatan, Qin Yu memiliki keinginan yang sangat kuat untuk hanya menggunakan inti pohon serta sebagian kayu ilahi dari batang pohon untuk membuat harta spiritual Grand Mist. Huf, sejumlah besar kobaran api yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar dari tangan kiri Qin Yu. Kobaran api itu sebagian besar terdiri dari api murni putih dan api hampa. Bagi material kelas 1 seperti pohon tung merah kuno, api ilahi hitam tidak berguna. Inti pohon itu mendarat di atas meja hitam di hadapan Qin Yu. Api mengelilingi inti pohon tersebut. Inti pohon yang panjangnya 2 meter itu tampak seperti berada di atas permukaan air saat melayang di atas api murni putih dan api hampa. Sambil memegang palu penghancur ruang berputar tak tergoyahkan di tangannya, Qin Yu menghantamkan palunya ke bawah. Suara siulan bergema. Kemanapun palu penghancur ruang berputar tak tergoyahkan itu lewat, ruang mulai bergelombang. 9 pusaran ruang tiba-tiba menutupi inti pohon. Palu Qin Yu menghantam pusat inti pohon. Bang! Inti pohon yang sangat keras itu retak setelah dihantam oleh pukulan palu Qin Yu yang mengandung energi spasial. Pada umumnya, seorang ahli pengrajin artefak tidak akan menghancurkan inti pohon yang begitu sempurna. Namun, Qin Yu bukanlah orang biasa. Dari sudut pandang Qin Yu, ia percaya bahwa rekonstruksi setelah kehancuran adalah jalan yang benar. Frekuensi pukulan palu Qin Yu terus berubah. Terkadang, suara palu itu selembut angin sepoi-sepoi. Di lain waktu, suaranya keras dan dahsyat seperti guntur yang menggelegar. Pada saat ini, inti pohon berwarna merah tua telah berubah menjadi cairan berwarna merah tua. Cairan berwarna merah tua ini terus mengalir tanpa henti. Inilah inti pohon, inilah esensi dari semua energi yang terkandung dalam pohon tung merah kuno. 8 pusaran ruang angkasa sekali lagi tersebar di sekitar palu penghancur ruang berputar tak tergoyahkan. Pusaran itu sepenuhnya menyapu cairan berwarna merah tua. Api terbungkus di dalamnya. Dengan mata telanjang, orang dapat melihat bahwa di dalam cairan berwarna merah tua itu terdapat seberkas cahaya yang mengalir. Keringat mulai menetes dari dahi Qin Yu. Namun, keringat itu langsung menghilang. Selama proses pembuatan artefak, Qin Yu tidak akan membiarkan apapun memengaruhi keahliannya. Hampir selesai. Kali ini, Qin Yu membuat karyanya menggunakan bahan yang sangat sedikit. Ia hanya menggunakan inti pohon serta 2 bagian batang pohon. Meskipun batang pohon yang membutuhkan 3 hingga 4 orang untuk memeluknya sepenuhnya dibagi menjadi 4, Qin Yu hanya memilih 2 bagian untuk dibuat. Meskipun hanya 2 bagian, volumenya tetap sangat besar. Jika kedua bagian tersebut digabungkan, mungkin bahkan 2 orang pun tidak akan mampu melingkarinya. Namun, volumenya setelah digabungkan tetap saja, embrio artefak sudah selesai. Qin Yu mengulurkan tangannya. Sebuah tongkat kerajaan berwarna merah tua muncul di tangannya. Tongkat kerajaan ini hanya sepanjang 2 meter. Gagangnya hanya setebal 2 inci. Bahkan ujung tongkat kerajaan itu hanya sebesar kepalan tangan. Klon, bersiaplah untuk proses penempaan. Qin Yu melambaikan tangannya. Tongkat merah menyala melayang ke langit. Qin Yu yang mengenakan jubah biru muda dan berdiri di samping mulai mengeluarkan aliran udara berwarna biru muda dari tubuhnya, domain kabut dingin. Di dalam domain kabut dingin terdapat air berat elemen emas dan udara kabut dingin, yang melayang-layang seperti naga. Qin Yu yang mengenakan jubah biru muda dengan mudah mengendalikan udara kabut dingin dan air berat elemen emas saat keduanya melilit tongkat kerajaan berwarna merah tua. Fleksibilitas dan kekokohan tongkat kerajaan berwarna merah tua itu terus ditingkatkan. Selesai, Qin Yu memasang ekspresi gembira di wajahnya. Pada saat ini, Qin Yu yang mengenakan jubah biru muda juga menarik domain kabut dinginnya. Penempaan kali ini hampir sempurna. Tongkat kerajaan berwarna merah tua itu terbang kembali ke Qin Yu. Energi spiritual Grand Mist. Qin Yu menatap energi pasta tepung yang ada di mana-mana dan tak terbatas. Dia mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan meraih. Sejumlah besar energi spiritual Grand Mist mulai terbang ke arahnya. Energi spiritual Grand Mist secara langsung menyelimuti seluruh tongkat kerajaan berwarna merah tua itu. Qin Yu memejamkan matanya. Sinar cahaya melesat keluar dari tangannya dan mendarat di tongkat merah tua itu. Dalam sekejap, tongkat merah tua itu menjadi jauh lebih berkilauan. Bahkan ada cahaya berwarna hijau giok yang beredar di permukaan tongkat tersebut. Susunan formasi, alam semesta, roh bangkit. Cahaya menyilaukan pada tongkat merah menyala itu mulai memudar. Cahaya berwarna hijau giok itu juga mulai memudar ke ujung tongkat merah menyala tersebut. Senyum muncul di wajah Qin Yu. Dia mengulurkan tangannya. Tongkat kerajaan berwarna merah tua melayang ke arahnya. Qin Yu merasa sangat senang. "Selamat, True Body," kata Qin Yu yang mengenakan jubah biru muda sambil membungkuk. Qin Yu juga mengangguk dengan sedikit senyum di wajahnya. Setelah itu, klon tersebut menghilang. Tatapan Qin Yu beralih ke tongkat kerajaan berwarna merah tua.
Dia dengan hati-hati memeriksa tongkat kerajaan itu. Seluruh badan tongkat kerajaan itu tampak seperti kristal giok merah menyala. Namun, ujung tongkat kerajaan ini seluruhnya berwarna hijau giok. Seberapa bagus kualitas tongkat kerajaan ini? Meskipun Qin Yu adalah seorang pengrajin artefak, dia tetap tidak dapat melihat kualitas harta spiritual Grand Mist hanya dengan matanya. Hanya dengan meneteskan darahnya di atasnya dan menjadi penguasanya, barulah dia dapat merasakan kualitas harta spiritual Grand Mist dengan jelas. Kuharap ini adalah harta spiritual Grand Mist kelas 1. Hati Qin Yu dipenuhi dengan harapan. Dia segera meneteskan setetes darah di atasnya. Setetes darah itu mendarat di ujung tongkat kerajaan dan, seperti mendarat di permukaan laut, sepenuhnya terserap. Qin Yu langsung memahami fungsi tongkat kerajaan itu. Kekuatan serangannya benar-benar setingkat ini. Qin Yu sangat gembira. Harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Ini memang harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Kekuatan tongkat ini bahkan membuat jantung Qin Yu berdebar kencang. Tongkat kerajaan ini mampu mengunci ruang. Pada saat yang sama, ujung tongkat kerajaan dapat menembakkan sejumlah besar ranting untuk menjebak lawan. Setelah terjebak, bahkan jika lawan tahu cara berteleportasi, mereka tetap tidak akan mampu melarikan diri. Selain itu, tongkat kerajaan ini sejak awal sangat kuat dan tahan lama. Seseorang benar-benar bisa menggunakannya seperti gada untuk menyerang orang lain. Harta karun spiritual Grand Mist kelas 1 memang luar biasa. Namun, serangannya, hanya dengan kemampuannya untuk mengikat orang lain, masih kalah dengan energi gelap dan kuning tombak ilahi salju menurun milikku. Qin Yu memikirkannya dalam hati. Sembari memikirkan hal ini, Qin Yu masih tersenyum tipis. Aku akan menunjukkan ini kepada Paman Lan dan Lier. Saat ini, satu-satunya hal yang dipikirkan Qin Yu adalah memberitahu Paman Lan dan Lier tentang kesempatan bahagia ini. Qin Yu menghilang dari kosmos baru. Di dalam Wood Mansion, begitu kembali ke rumah kayu, Qin Yu mulai menyebarkan energi spasialnya. Dalam sekejap, dia menemukan Jiang Lan dan Jiang Li. Paman Lan, Lier, aku berhasil. Suara Qin Yu yang penuh semangat langsung terngiang di benak Jiang Lan dan Jiang Li. Dan pada saat itu, langit tiba-tiba bergemuruh. Langit yang semula cerah dan jernih tiba-tiba tertutup awan merah. Berhasil, Jiang Lan terkejut. Mungkinkah itu Yu kecil? Dengan sapuan kesadaran ilahinya, Jiang Lan menemukan Qin Yu. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan tongkat merah yang dipegang Qin Yu. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, ia secara alami dapat merasakan bahwa tongkat ini luar biasa. Dengan gerakan tubuhnya, Jiang Lan muncul di samping Qin Yu. Adapun Jiang Li, dia juga dengan cepat berlari mendekat dengan ekspresi emosional dan gembira di wajahnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Qin Yu memperhatikan fenomena aneh di langit. Seluruh langit berubah menjadi merah menyala. Bahkan bumi di alam ilahi pun berubah menjadi merah karena pantulan langit. Pada saat ini, hampir semua orang di alam ilahi menyadari hal ini. Jiang Lan mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Matanya kemudian mulai bersinar. Dia langsung menoleh ke Qin Yu dan bertanya, Yu kecil, kau berhasil membuat harta spiritual Grand Mist kelas 1. Paman Lan, bagaimana Paman tahu? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Jiang Lan mulai tertawa terbahak-bahak. Haha. Hanya ketika harta spiritual Grand Mist kelas 1 lahir, langit dan bumi alam ilahi akan berlumuran darah dan petir harta spiritual akan turun. Petir harta karun spiritual. Qin Yu bingung. Dahulu kala, ketika Dewa Pengrajin Cheu Yuan membuat harta spiritual Grand Mist kelas 1 untuk Raja Dewa Asura, kisah tentang hal itu menyebar ke seluruh alam ilahi. Namun, Cheu Yuan sendiri tidak menjelaskannya secara detail. Seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah ini. Hanya dengan mengenal Cheu Yuan lebih dalam barulah seseorang dapat mengetahui bahwa targetnya adalah harta karun spiritual Dewa Agung. Mungkin hanya ketika ia berhasil menciptakan harta karun spiritual Dewa Agung, barulah ia benar-benar bahagia. Ini adalah jenis petir kesengsaraan. Sepanjang sejarah alam ilahi, ini hanya terjadi sekali. Kekuatannya sama sekali tidak besar, kau hanya perlu menggunakan tongkat kerajaan untuk memblokirnya. Meskipun disebut petir kesengsaraan, kurasa ini hanya bisa dianggap sebagai pertanda kelahiran harta spiritual Grand Mist kelas 1. Jiang Lan memang sangat memikirkan petir kesengsaraan itu. Langit dan bumi yang diselimuti awan merah tua telah memenuhi seluruh angkasa yang tak terbatas. Di langit yang tak terbatas, berbagai kilat melesat ke arah Qin Yu dari berbagai lokasi. Seperti kembang api yang mempesona, kilat-kilat itu menerangi seluruh alam ilahi. Pada akhirnya, kilat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi satu dan berubah menjadi kilat 7 warna. Kilat 7 warna ini menyambar rumah kayu. Petir ini sepertinya tidak kuat. Tepat ketika petir memasuki area spasial Qin Yu, dia langsung merasakan bahwa petir itu tidak kuat. Dengan santai, dia membiarkan tongkat kerajaannya melayang ke langit.
Bang, petir 7 warna menyambar tongkat kerajaan itu. Petir mulai menyambar ke segala arah. Namun, tongkat kerajaan itu sendiri menjadi semakin berkilauan dan tidak rusak sedikit pun. Seperti yang diharapkan, ini tidak bisa dianggap sebagai petir kesengsaraan. Qin Yu mengangguk dalam hatinya. Qin Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Menurut apa yang Paman Lan katakan tadi, ketika awan merah menutupi langit, petir harta spiritual akan turun. Itu adalah tanda kelahiran harta spiritual Grand Mist tingkat pertama. Bukankah ini berarti seluruh alam ilahi sekarang tahu bahwa aku sedang membuat harta spiritual Grand Mist tingkat pertama di rumah kayu? Haha, daya tarik harta spiritual Grand Mist kelas 1 memang luar biasa. Qin Yu, kakakku sudah datang. Jiang Lan tiba-tiba berkata kepada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu terkejut, bahkan Jiang Xing pun datang. Jiang Lan menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. 3 Raja Dewa Agung Kota Salju terapung, saat ini, semuanya akan berkumpul di Istana Kayu. TL, tongkat kerajaan, secara harfiah berarti tongkat kekuasaan, dalam bab ini berbeda dengan tongkat kerajaan Rui yang diterima Zhou Xian sebelumnya. TL, seharusnya saya sebutkan ini. Saya telah menerjemahkan semua guntur kesengsaraan di masa lalu menjadi kilat kesengsaraan. Maksud saya, kilat menyambar sedangkan guntur adalah suara bisingnya loh.